Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Tuhan, selamat berakhir pekan di akhir minggu ini. Tetapi mari lebih dahulu mendengarkan firman sebelum beraktivitas sepanjang hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita melalui renungan harian di akhir pekan hari ini, Sabtu tanggal 16 Januari 2021, tertulis pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-2b, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, pernahkah kita memperhatikan proses perkembangan kupu-kupu yang sangat unik itu? Ketika kupu-kupu bertelur di sebuah daun, dan saat telur tersebut menetas, yang ditetaskan bukanlah langsung menjadi seekor anak kupu-kupu kecil, tidak. Tetapi yang menetas itu menjadi ulat yang menjijikkan dan ulat yang sangat rakus, melahap semua daun di mana tempat ulat tersebut ditetaskan. Kemudian ulat yang terus-menerus makan tersebut berubah menjadi kepompong. Lalu dari dalam cangkang kepompong tersebut keluarlah seekor kupu-kupu yang sangat indah, menawan, dan menarik. Proses perubahan dari ulat menjadi kepompong dan kemudian berubah menjadi kupu-kupu, itulah yang disebut dengan istilah metamorfose. Saudara yang dikasihi Kristus, jika Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, kata berubah di sini yang dipakai Paulus dalam bahasa Yunani adalah metamorphoneste. Metamorphoneste yang sama dengan metamorphomai dan yang berakar dari kata metamorfose, yaitu sebuah istilah biologi dan fisika yang berarti proses wujud, yakni seperti perubahan jenis batuan tertentu menjadi pualam, kristal atau intan yang berkilau, atau juga seperti tadi ulat yang berubah wujud menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu. Proses metamorfose adalah transformasi atau perubahan wujud ke tahap yang lebih tinggi. Rasul Paulus mengajak semua orang Kristen agar dalam hidupnya terus-menerus bermetamorfose, yaitu orang yang berubah dalam pembaharuan budinya, berkembang dan berubah wujud ke tahap yang lebih tinggi. Pembaharuan akal budi yang berkembang
dan semakin naik ke tahap-tahap yang lebih luhur dan lebih matang, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, hidup orang Kristen haruslah bermetamorfose, karena Tuhan menginginkan kita berubah dan berkembang ke tahap yang lebih luhur, ke tahap yang lebih mulia, seperti ulat yang pada awalnya merusak tanaman, kemudian bermetamorfose menjadi kupu-kupu yang dapat memberikan penyerbukan, yang dapat memberikan kesuburan, serta menghiasi keindahan alam ini. Demikian juga kita, agar berubah dan berkembang yang mengarah kepada menaati Tuhan Allah ke arah kebaikan, bukannya menurun ke arah yang lebih buruk. Tidak semakin jahat, tidak semakin kikir atau pelit, tidak semakin serakah, melainkan berubah dan berkembang ke arah yang berpikir luhur dan matang, serta mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus bermetamorfose. Selamat berubah, selamat bermetamorfose, dan happy weekend. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan 1 minggu ini, hingga kami boleh tiba dengan selamat dan tidak kurang suatu apa di akhir pekan ini. Tahun 2021 ini telah kami jalani hingga tepat hari ini, hari yang ke-16. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat, karunia dan kasih setia Tuhan. Terima kasih juga untuk firman yang telah menyapa kami di akhir minggu ini, yang menginginkan kami agar berubah dan berkembang, agar bermetamorfose ke arah yang lebih luhur, lebih baik, dan lebih mulia, yang mentaati firman serta mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Sertai dan kuatkan kami Tuhan untuk melakukannya. Kami mohon untuk menjalani hari-hari kami ke depan, biarlah Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kami, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang masih berkepanjangan ini. Tolong kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tolong pemerintah kami Tuhan, untuk mengakhiri semua masalah, persoalan dan derita kami ini. Berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan keteguhan untuk menyikapi segala apa yang terjadi dalam hidup kami. Dengarkanlah doa kami ini, yang kami naikkan ke hadirat-Mu di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom.